dari dulu sudah ada. Pengkhianat membocorkan kepada Belanda bahwa ada pejuang bernama Jenderal Sudirman. Datang Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Ketika pasukan Belanda datang, Jenderal Sudirman langsung membuat lingkaran. Berubah barisannya lurus menjadi lingkaran. Kata Jenderal Sudirman, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat itu pasukan Belanda terkejut. Ternyata ini hanya orang sedang tahlil. Kalau begitu mari kita pulang. Pengkhianat itu ditembak oleh Belanda. Lalu kemudian tentara menjumpai Panglima Besar Jenderal Bintang 5 Sudirman. Patungnya sampai hari ini tegak berdiri di Jakarta. Jenderal Sudirman katanya tak bisa ditangkap. Apa betul Jenderal Sudirman punya jimat? Kata Jenderal Sudirman, betul, saya punya jimat. Mana jimatnya? Jimatnya bukan yang tertulis diikat di pinggang. Jimat saya 3, kata Jenderal Sudirman. Apa jimatnya? Yang pertama, wudhu saya tak pernah putus. Yang kedua, zikir saya tak pernah berhenti. Yang ketiga, sholat tak pernah tinggal. Walaupun sedang bergerilya, kena penyakit malaria, di dalam hutan, ditandu, namun sholat tak pernah berhenti. Kami pakai pakaian perang. Bagaimana kami sholat? Selama pakaian suci. Ini kaki berbungkus batu, tak perlu disiram, tutup diusap. Pakai mazhab masul khufain. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, telinga diusap, kaki diusap. Tetap sholat. Dalam perang, gimana sholat? Ada namanya sholat khauf, sholat takut. Imamnya 1, makmumnya 2 baris. Baris pertama sholat, baris kedua menjaga, melihat musuh. Selesai baris pertama, baris kedua maju, baris pertama mundur ke belakang, menjaga. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, wa aqamta lahumus shalah. Engkau tetap menjadi imam sholat walaupun sedang perang. Sholat tidak pernah berhenti sampai pada akhirnya peluru itu meletus mengenai musuh atau kena diri sendiri. Kalau kena musuh, engkau pejuang. Kalau kena diri, kau akan mati syahid. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku hidup besok pagi atau mati malam ini, kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Tengku Umar menganggap hidup ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Sepele saja dia melihat hidup ini. Mati malam ini, mati syahid. Hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabu. Meninggal dia malam itu, dikuburkan. Apa yang terjadi? Kuburannya dicari oleh Belanda, dipindahkan 6 bulan dalam kuburan, dipindahkan. Jenazahnya tak busuk dimakan cacing tanah. Janji Allah, orang yang mati syahid tak dimakan cacing tanah. Cacing pun segan memakan jasad Tengku Umar. Kenapa? Darahnya adalah darah syuhada yang akan bersaksi di padang mahsyar nanti. Maka ketika terjadi banjir bandang, tanah itu longsor, kubur Hamzah bin Abdul Muttalib pada zaman Umar bin Khattab masih mengalir darahnya. Baca buku sirah sejarah sahabat Nabi, baca buku Tarajim al-Ulama, bagaimana darahnya masih mengalir padahal sudah meninggal lebih 10 tahun. Janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah dalam hatimu, dunia ini akan nampak kecil di pelupuk matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini kecil dalam pandangan batin zahirmu. Itulah yang diajarkan oleh para ulama hingga Indonesia ini merdeka, karena mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jabatanmu kecil, kekuasaanmu kecil, bintangmu kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Masalah yang kita hadapi ini kecil, yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, jadikan jabatan TNI, Polri, ASN sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak sholat saya bisa,